kita jualan pakaian anak stock lot. Stock lot itu apa? Stock lot itu sisa ekspor. Bisa ekspor. Ya gimana Bu kalau kita bikin brand sendiri kayak gitu, produksi sendiri, baru wacana kan. Iya. Tapi memang waktu itu sudah ada reseller sama agen. Iya, reseller sama agen ada. Itu dapatnya dari mana tuh? Awalnya replay. Saya bedain kalau replay aja itu untuk dewasa. Nah, untuk anak itu pakai 4Kids. Replay 4Kids. Akhirnya bikin brand baru namanya Piccolino. Setiap hari ketemu orang baru. Dapat saran dari Pak Nyoman tadi untuk setelah 10 kali kontrak berhenti. Berhenti udah. Cari yang lain gitu, usaha yang lain. Usaha. Jadi rumah itu tuh hitung-hitungannya rumah, kendaraan, nikah sama modal usaha. Cuman untuk usaha kamu cari sendiri, usaha apa banyak lah usaha. Waktu itu usahanya langsung ke bisnis ini atau coba yang lain dulu? Iya. Jadi waktu itu pengennya kan perikanan, tadinya perikanan. Pas pulang lupa nggak pengen ikan lagi. Pengennya dagang. Iya, dagang ya. Dagang waktu itu kan orang tua juga dagang di pasar, udah pengen dagang aja. Dagang terus waktu itu masih bujang ya, tahun 2007, 2008, 2009, 2010 nikah aja kan. Sudah nikah itu sama istri orang Bandung. Nikah, nah istri ini saya arahin untuk usaha gitu. Jadi biar nggak jenuh kan, ditinggal 8 bulan biar nggak jenuh. Akhirnya saya bilang, Bu, saya modalin usaha gitu kan, dagang apa aja gitu. Waktu itu tuh mulai dagang wall sticker tahun 2000. Wall sticker kayak yang tempel-tempel tuh. Dulu tuh waktu booming lah dulu, sempat booming tahun 2012, 2013 ya. Saya setiap pulang saya lihat usahanya makin sini makin maju gitu. Sampai saya penasaran waktu itu, ini beli di mana stiker ini gitu kan. Kalau istri beli di temennya kan, harganya masih tinggi. Saya penasaran, kalau nggak salah wall sticker ini pasti ada di ASMK gitu kan, pusatnya. Saya pengen tahu pusatnya gitu kan. Ini kan udah Cina nih, barang Cina, berarti kan ada importirnya. Nah, saya pengen tahu importirnya itu di mana gitu. Saya penasaran, ke sana sendiri. Saya jelajahin semua, ketemu itu importir wall stickernya, dan harganya jauh beda. Akhirnya dari situ saya belanja langsung situ belanjanya dari importirnya. Jadi untungnya lebih besar gitu ya kalau lebih besar sana, ya, karena dijual di sini 35, di sana harga cuma 10.000 sekian. Kalau beli kolian, tapi kalau misalkan beli grosiran 16.000 satu lebarnya, 16.000 yang ukuran 50 kali 1,20 meter. Iya. 80 kali 120 yang stiker itu. Nah, waktu itu lihat sama saya, peluang gitu kan. Akhirnya saya berani beli stiker secara kolian. Jadi koli itu isi 400, beli berapa koli, dijual. Dimulai sempet dijual di rumah ya? Dijual di rumah. Waktu itu online juga, sempet ngampar juga. Ngampar di mana? Di Gasibu. Di Gasibu ikutan dagang. Jualan stiker. Jual stiker. Pertama ngampar di kayak ponco itu apa? Jas hujan. Jas hujan diamparin. Waktu itu saya nekat aja bawa stiker ke Gasibu. Waktu itu masih ramai ya. Waktu Minggu pagi itu di Gasibu tuh masih ramai banget. Saya nyari-nyari, nanya ke tukang boneka, Pak, saya mau ikut jualan di mana? Oh, tanya aja ke tukang parkir. Jadi yang ngatur tukang parkir. Iya, preman lah biasa. Preman ya. Preman yang punya penguasa lah. Akhirnya saya bilang, Kang, saya pengen ikutan dagang jasa. Oh, jasa, kena. Jadi mungkin si tukang parkir itu jatah berapa meter gitu kan? Berapa meter dikasih ke saya. Berapa Kang bayarnya? 50 gitu. 50.000 sekali dagang. 50.000 mahal ya? Lumayan. Waktu itu 50.000 nego akhirnya 25, dapat 25 dulu. 25 dulu. Di jas hujan semeter setengah lah, ada semeter setengah, saya amparin di situ. Panas-panasan gitu di panas-panasan. Itu tiap akhir pekan aja ya? Iya, atau tiap hari? Enggak, tiap akhir pekan. Tiap akhir pekan. Tiap minggu pagi. Dapatnya berapa? Dari itu rumah masih di Banjaran, jadi subuh-subuh tuh di motor.
Terus ke Gasibu tuh subuh tuh, set di sana langsung ngelapak, Lapak. ngelapak. Cuman Bayar 25.000 buat lapak. Terus 25.000. penghasilannya berapa itu sehari? Nah, untuk waktu itu langsung aja ya, berarti pernah sampai 6 juta. Oh, besar juga berarti ya? Besar. Karena pertama Wastika waktu itu booming, Heeh. booming. Jadi kita baru datang aja pagi-pagi jam 6 itu udah serbu. Hmm. Orang mau baru apa? Beberes gitu ya, istilahnya baru benah-benah, kita mau udah dikerumunin sama mahasiswa. Ah. Jadi pengen waktu itu emang Wastika itu dalam satu koli itu gambarnya terbatas. Kan isinya 400 lembar. Misalkan gambar gedung-gedung itu kan ada menara Apple, ada menara jam London segala macam. Itu cuma 20 piece. Rebutan. Jadi pada pagi-pagi datang. Wah, habis gitu kan. 2 jam 3 jam habis gitu. Habis. Jadi berkembang itu bisnis wall stickernya. Itu berapa lama itu bisnis itu di sampai wall sticker? 2014. Sampai 2 tahunan ya? 2 tahunan. Itu langsung redup apa gimana 2014? Itu dapat informasi dari importirnya. Jadi wall sticker ini ada masanya. Nah, sekarang tuh masanya lagi menurun. Nah, waktu itu saya sama istri diskusi lah. Bu, ini katanya kecenderungannya lagi nurun. Harga juga udah ancur-ancuran waktu itu. Udah pada bebet-bebet lah. Kalau Sunda nama pada banting-banting harga. Ngalamin rugi juga berarti ya? Sampai rugi mah enggak. Oh enggak ya? Enggak sampai rugi. Iya, ya. Masih. Cuma harus memikirkan ganti produk yang dijual. Produk yang jual. Habis itu langsung ke bisnis yang sekarang? Ya, pakaian. Pakaian. Jadi istri itu waktu itu tadinya mau nyoba makanan. Karena makanan terlalu repot ya untuk ngurus-ngurusnya. Ke pakaian. Pakaian itu waktu itu masih campur. Pakaian dewasa sama pakaian anak. Nah, itu pakaian dewasa anak. Kaos, celana gitu? Kaos, celana, pakaian dewasa lah semua. Semua. Pas dijalanin, waktu itu saya masih ke kapal ya. Masih kapal, cuman saya kontrol paling di video call, terus ditanya-tanya telepon, terus sama pas waktu pulang saya lihat situasi usahanya kayak gimana. Oh, ada peningkatan waktu itu. Cuman di pakaian anak. Pakaian anak. Jadi itu online berarti? Waktu itu online. Jual dari rumah, online? Waktu itu tahun 2014 itu udah Shopee. Iya. Kita tuh ikutan Shopee paling awal pokoknya. Shopee ada, tahun 2014 itu Shopee ada, kita udah ikut jualan punya toko Hilki Grocery Branded gitu waktu itu. Bagus itu perkembangannya. Perkembangannya bagus di situ. Terus sama di grup. Waktu itu udah ada WhatsApp juga ya kalau nggak salah. Nah, itu udah pakai grup WhatsApp. Waktu itu jualan fokus di pakaian anak. Cuman belum produksi. Masih ngambil dari orang. Waktu itu awal-awalnya kita jualan pakaian anak stock lot. Stock lot itu apa? Stock lot itu sisa ekspor. Sisa ekspor. Ya, sisa ekspor. Pakaian sisa ekspor. Ada kan dulu pakaian sisa ekspor. Nah, itu kita ngambil dari gudangnya. Jadi ada yang punya gudang, bukan punya gudang, punya pedagang besar lah. Kita ikuti grup itu. Jadi nanti kalau ada kata dia ada barang baru nih, 1 kontainer. Nah, itu warna piro kita berapa. Jadi kita istilahnya nyimpen uang 4 juta. Nah, nanti dikasih barang sama dia. Barangnya itu campur. Itu GAP, itu brand GAP, Circo. Berapa lama tuh jualan ngambil produknya dari orang lain? Ngambil dari orang itu sampai 2018. Cuman tahun 2016 itu waktu itu udah diskusi sama istri. Kan udah punya reseller ya. Banyak, ada reseller, ada agen di situ. Gimana Bu kalau kita bikin brand sendiri kayak gitu, produksi sendiri, baru wacana kan. Belum tahu tuh gimana caranya produksi sendiri tuh gimana gitu kan. Bukan produksi sendiri sebenarnya, bikin brand sendiri gitu waktu itu. Yang bikin brand sendiri. Tahun 2016 tuh udah ngobrol. Udah mulai pindah ke rumah ini tuh tahun 2016. Udah ngobrol sama istri tuh pengen punya brand sendiri. Brand sendiri ya. Tapi memang waktu itu sudah ada reseller sama agen. Ya, reseller sama agen udah ada. Itu dapatnya dari mana tuh? Dari jualan jaringan penjual itu. Ya, kita kan promosi di Shopee, di Facebook waktu itu kan. Punya IG kenalan yang jadi reseller ya sama agen gitu. Jadi dia belanja terus ditawarin, ini kalau jual lagi bisa loh, harganya itu kalau beli grosiran tuh
sekian, nanti kalau dijual lagi untungnya sekian kayak gitu. Jadi mereka nyoba-nyoba, akhirnya keterusan jadi reseller. Terus Sekarang berarti agen, dulu mungkin sedikit reseller, agennya sama distributor. Sekarang sudah ada distributor. distributor, ada sistem distributor. Berarti jaringannya semakin lama semakin besar, Semakin besar, semakin meluas. semakin luas, semakin luas. Terus Cuman memang brand bertahap. tadi, yang brand tadi tahun berapa? Dimulai tahun 2019. 2019 itu munculin brand apa Brand namanya? Reply. Oh, Reply. Reply itu untuk Ricky, anak-anak sama ya, dewasa. awalnya Reply. Awalnya Reply, saya bedain. Kalau Reply aja itu untuk dewasa. Nah, untuk anak itu pakai 4Kids. Oh. Reply 4Kids. Tapi apa kepanjangannya tadi? Reply? Reply itu Ricky bermain untuk anak-anak. Play gitu kan. Jadi ada dua ya, Reply 4Kids sama Reply. Tapi takut kena ini ya. Somasi dari Coldplay nggak? Coldplay? Enggak lah. Nggak ya? Reply. Terus dua itu sampai sekarang? Nah, Reply, abis Reply, kita pengen istilahnya apa? Diferensiasi ya. Diferensiasi. Diferensiasi. Reply ini lebih kemana? Lebih ke pakaian kaos, ya, kasual sehari-hari. Enggak, bukan. Kalau Reply ini pengen ke arah distro tadinya. Distro. Pakaian yang premium gitu kan. Nah, kita pengen yang produksi juga pakaian yang biasa, yang sehari-hari, kaos-kaos, setelan, kaos, atasan, bawahan. Akhirnya bikin brand baru, namanya Piccolino. Piccolino. Nah, itu bahasa Italia ya. Artinya apa? Anak-anak. Oh, artinya anak-anak. Asalnya pengen Bambino. Saya bilang waktu itu di tempat Compassion, ada banyak orang. Saya ngomong tahun 2018 waktu itu. Saya pengen bikin Kang brand waktu itu. Konsultasi ya ke yang owner Compassion itu. Ke bosnya. Saya pengen ini, udah ada nama brandnya, ada Bambino. Saya ngomong kenceng, didengar sama orang-orang di situ, nggak tahu orang-orang itu tamu atau temannya si bos itu, nggak tahu tuh, saya nggak tahu. Ada beberapa orang gitu waktu itu. Situ saya bilang Bambino, oh iya, dijelasin sama beliau tuh, Kang kalau misalkan produksi itu satu seri, itu kan serian dulu, bikin serian, berapa warna? Waktu itu 16 seri, 16 ya serian 16. Berarti kan kalau 22 berarti 8 warna. Ini kaos ya, kaos. Berarti 8 warna, berarti 8 roll. 8 roll. Satu roll itu dapatlah kalau baju 1 sampai 10 tahun itu 250 piece. Atasan kaos. Ukuran 2, 4, 6, 8, 10. Dapat 250 kali 8 roll, berapa ribu. Nah, kali waktu itu satu piece-nya itu 19.000. Berapa puluh juta kan? Hampir 60. Nah, saya harus modal segitu. Sedangkan kemampuan saya ngeluarin barang itu belum nyampe 2.000 waktu itu. Jadi saya bingung untuk yang sisanya itu kemana waktu itu. Jadi saya kalau bahasa Sundanya ngkong-ngkongan gitu ya. Mau maju, ragu-ragu. Nah, akhirnya saya ke kapal lagi. Oh, balik lagi kapal. Itu kan 2016. Oh iya. Jadi 2016 wacana, 2017 saya pulang kan setiap eksekusinya itu setiap pulang. Jadi setiap pulang dari kapal nih ada waktu, ayo saya ikut berkecimpung sama istri gitu kan. Ya ambil ke sana, ambil barang ke Karasak, gitu kan tempatnya. Kompresinya ambil. Nah, waktu itu datang ngobrol, ketemu tahun 2017 itu. Jadi kan tahun 2016 wacana pengen bikin brand, naik ke kapal dulu. 8 bulan kemudian pulang. Bawa uang banyak tuh. Adalah modal. 2019 Reply. Lalu 2017 dulu ya. 2017 ngobrol sama si bapak itu. Bambino kan. Dijelasin tadi. Bambino. Jelasin tadi bahwa minimal produksi itu 2.000 piece. Minimal produksi untuk brand untuk satu kali produksi. Iya. Saya kemampuan ngeluarin barangnya nggak nyampe segitu, paling setengahnya lah, 1.000. Nah, sisa 1.000 itu kemanain? Nah, itu kan istilahnya modal numpuk di situ. Terus kan tiap bulan harus produksi lagi, 1.000 lagi piece. Kemanain? Saya belum punya istilahnya untuk ngelempar barang sisa itu belum punya. Belum punya jaringan yang luas ya. Akhirnya saya gagal
nggak jadi bikin. Nah, apalagi 2017 itu kan pulang nih 2017. Ya. Nah, apalagi jadinya kapan? 2019. 2019. Pas sudah gitu, saya 2018, pas 2018 ngedenger ada brand Bambino bikin di situ. Siapa ini, saya bilang. Ternyata mungkin orang yang waktu itu dengar ya. Akhirnya saya ganti Piccolino gitu. Yang masih ada berbau-bau Italia. 2018 Piccolino. Enggak, waktu itu 2019, 2020 malah kalau Piccolino itu. Jadi kan 2018 pulang masih belum produksi, masih ragu-ragu, naik lagi kapal. Nah terakhir tuh 2019 pulang, ingat tuh November, saya langsung nekat resign. Resign ya. Dan alhamdulillah itu adalah keputusan yang paling tepat. Kenapa? 2020-nya COVID dan kapal tidak bisa berlayar, semua di cancang ya, parkir. Dia diparkir, di karantina itu semua. Jadi bisa fokus di bisnis pakaian. Saya mulainya istilahnya curi start itu waktu itu saya curi start. Jadi 2020 ingat waktu itu 2019 itu saya mulai beraniin produksi itu langsung massal. Jadi bikin handtag 6.000 piece handtag. Terus bikin label woven yang ditempel-tempel label apa sih sini? Label-labelan gitu kan. Ada yang ditempel di sini, ada yang di sini, itu 6.000 juga. Itu kan modal beberapa juta nih, berapa juta. Keluar modal ya. Keluar modal dulu waktu itu. Dan waktu itu produksi saya kaos dulu. Kaos. Awalnya kaos. Display ya. Display. Di label kaos display. Terus berkembang jadi apa? Celana juga gitu. Celana semua. Terus ada lagi Replay for Kids ya. Waktu itu awalnya dewasa dulu ya, kaos dewasa, bergambar kayak gitu, model-model distроan. Temanya tema kapal gitu. Tema kapal. Jadi saya pengen jual ke komunitas kapal gitu. Setiap bulan ganti itu tema. Iya, setiap bulan ganti. Jadi per katalog itu beda apa? Per katalog itu beda gambar, beda tema. Iya. Sampai sekarang berarti Replay sama Replay for Kids aja atau ada yang lain? Ada yang lain. Apa itu? Big Bugs. Itu targetnya apa? Big Bugs itu masih anak yang 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke bawah. Kalau Piccolino itu pakaian sehari-hari lah. Piccolino daily juga. outfit ya. Ini punya 4 ya? Ada lagi. Oh, ada lagi? Ada lagi. Apa itu? K2. Mulai di dewasa. Dewasa ya? Dewasa. K2 dewasa, arahnya dewasa. Berarti ada 5 ya? 5 brand. Ada lagi. Oh, ada lagi? Ada. Velco. Oh, Velco ini punya adik. Masih di Seron juga Velco. Itu udah di Shopee udah ada lah itunya. Tokonya besar. Itu untuk proses produksinya gimana tuh? Caranya? Kan setiap bulan tadi ganti tema ya? Ya, jadi apa punya desainer khusus atau? Ya, jadi awal itu tadi awal bikin brand itu itu kita harus invest ya sebutnya, keluar uang dulu lah. Awalnya itu untuk desain handtag ya, label woven, terus sama sampel biasanya. Sampel itu kan nanti kita cari-cari bahan di toko bahan yang bagus yang kira-kira untuk kalau kita tuh pengen pakai bahan apa itu cari bahan, nanti di sampel, nanti di desain si itunya, desainer ya, ditempelin gambar atau apa segala macam. Jadi kita tentuin tema dulu, terus kasih ke desainer, desainer nanti buat desain mock-up pakaiannya ya. Mock-up disebutnya mock-up yang di komputer itu. Setelah mock-up terus ke sampel. Jadi konveksi di proofing. Baru konveksi.
itu jadi prosesnya itu kita cari konveksi dulu, Oh, jadi harus sudah punya konveksi harus cari konveksi. Jadi berlangganan lah ya. ya jadi nanti pas proofingnya itu ya dikonveksi. Setelah sampel jadi oke, Mm-mm. baru produksi banyak. Jadi PO dulu. Kan kita sistem PO. Oh, PO ya. PO PO. ada baru produksi. Jadi PO. kita kan sistem distributor. Ah. Sistem distributor. Jadi setelah ada katalog, setelah ada katalog itu di PO ya, di PO nanti keluar PO-nya berapa jumlahnya, jumlahnya baru di produksi. Terus promosinya gimana caranya? Promosinya nanti endorse sama jasa foto. Ada artis yang itu ya? Iya, nanti ada banyak lah artis Instagram di anak-anak itu. Tiap bulan beda-beda itu? Beda-beda. Beda-beda. Sebulan berapa potong pakaian tuh yang diproduksi? Sebulan. Kalau sekarang? Iya. Kalau sekarang mah menurun, udah menurun. Jadi sistemnya tertingginya sekarang, kapan? Tertingginya itu tahun 2021. Tahun 2021. Itu per bulan nyampe hampir 60.000 piece. 60.000 piece ya? 60.000 piece dari 3 brand. 3 brand. Jadi ada yang satu brand itu sampai 32.000. 60.000. Yang lainnya ya 20.000. Kalau sekarang jadi berapa turunnya? Turunnya sekarang jauh. Ya paling 1.000-an. 1.000-an. Kurang lebih. Dari 30.000 ke 1.000. Iya. Jauh ya? Jauh. Sekarang udah sistemnya udah nggak seperti dulu. Mungkin karena banyak pesaing, karena brand sekarang banyak banget. Setiap hari itu keluar brand baru keluar. Dan distributor kita juga pada bikin brand. Brand sendiri mereka. Sendiri. Oh. Dari 40 distributor mungkin lebih dari setengahnya itu punya brand. Dan itu pun bukan satu lagi brandnya. Ada yang 2, 3, dan 5. Oh, banyak. Jadi terus gimana caranya buat supaya naik lagi PO-nya? Naik lagi PO. Apa yang dilakukan supaya kalau orderannya nambah banyak lagi gitu? Kalau untuk PO-an banyak susah ya sekarang. Zaman sekarang ya, situasi kondisi sekarang PO-an tuh minim. Sekarang cara jualnya bagaimana? Lewat apa? Sama masih di grup. Di grup? Ya, grup di WhatsApp. Grup distributor. Ada di marketplace juga ya? Di marketplace yang saya nggak jualan di marketplace kalau yang lainnya. Nanti di amuk masa tuh. Oh gitu? Iya. Emang kenapa nggak boleh? Produsen jual sendiri. Jadi misalkan PO-an 3.000 ya 3.000 nggak bisa lebih. Ya paling ada sisa-sisa, misalkan saya tumpuk aja dulu, nanti udah berapa tahun saya kasihin, atau nggak bisa dijual. Kalau ada yang dari mau apa, teman-teman yang mau jadi mitra itu bisa teman-teman mau jadi mitra atau mau bikin brand bisa lah, dibantu. Kalau untuk mitra, terus gimana caranya hubunginya? Hubungi ke Instagram ya? Instagram, langsung ke WhatsApp aja. Langsung ke WhatsApp. Oke. Terus Pak Riki ini ada nasihat-nasihat nggak buat orang-orang yang mau punya usaha sendiri gitu? Nasihat ya. Usaha kalau kita dagang itu mental sih. Mental harus kuat, karena yang namanya dagang itu nggak selamanya ramai. Ada naik turun ya? Ada turunnya itu. Kita harus kuat lah gitu. Pas waktu turunnya itu kalau nggak kuat ya kayaknya udah ngalah gitu. Kalah ya. Tapi gimana caranya supaya survive gitu ya? Mentalnya harus kuat. Nah, saya juga waktu PO-an itu nggak ada dukanya juga. Usaha PO-an itu dilihat
PO-nya sampai puluhan ribu, ribuan. Itu ada sisi ini juga, Ada resiko. ada resikonya. Itu ada resiko. Nah dari misalkan kemarin itu 32.000 itu cancelan 3.000, Oh, ada cancel. Itu merugikan. sangat merugikan. Merugikan. Untungnya waktu itu belum banyak brand ya, masih rame, terus emang barangnya bagus, akhirnya keluar, jadi ada yang kurangan. Kasih ini sih. Iya, iya. Jadi kan tiap usaha memang selalu ada peluang dan ada resikonya juga. Gitu. Ya. Dan waktu itu dengan seenaknya cancel itu karena mereka, ya kita sistem PO-nya nggak pakai DP, nggak pakai down Waktu payment. itu ya. Kalau sekarang gimana? Sama, Sekarang masih seperti sama. Jadi resiko itu masih ada ya. Masih ada, masih ada. Cuman kalau ya sekarang kan PO-nya kecil, jadi resikonya lebih kecil. Oh iya iya iya, betul betul. Ya kalau cancelan ada aja 1, 2, 3. Kalau yang waktu produksi puluhan ribu ya ribuan cancel. Sekarang ya kerjanya di rumah terus berarti ya ini? Di rumah, Setiap hari di rumah? di jalan sebenarnya. Jalan-jalan. Iya iya. Sekarang aja mungkin kalau sekarang bongkar ini. Ini nyoba trip juga. Jadi baru 3 bulan ke belakang ya. 3 bulan ke belakang. Karena PO-an kita menurun, kita pengen ada pemasukan di yang lain. Akhirnya dilihat peluang di trip. Baju trip itu baju bekas ya. Baju bekas. Dari mana? Di Gede Bage. Oh, Gudangnya Gede Bage. Masih anak-anak juga. Masih anak-anak. Kemarin sempat dewasa. Awalnya dewasa dulu, cuman kami di anak, jadi ke anak. Oke, kalau gitu ini udah 1 jam juga ini perbincangan kita ini. Jadi sebelumnya pengen ngasih bocoran boleh? Bocoran apa? Ini Kang Sandi ini temen kamar dulu ini. Di kosan Kian Santang. Iya, waktu kuliah ya. Barat 3. Oke, kalau gitu Kang Ricky, terima kasih ya sudah sharing. Semoga lebih sukses lagi nih, tahun ini, tahun depan. Sama-sama Masa yang mendatang ya. Sama. Sukses juga buat channel YouTube-nya Kang Sandi. Bintang 17. Teman-teman Simen pelaut di seluruh Indonesia. Terus teman-teman SMA saya, SMA 1 Cibadak, alumni PB. Like dan subscribe. Itu. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.